Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Sekarang kita kembali lagi di pelajaran IPS. Sekarang kita masuk dalam materi mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Pengertian mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Yang poin kedua adalah mobilitas merupakan fenomena umum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana proses mobilitas sosial? Terjadinya mobilitas sosial berkaitan erat dengan hal-hal yang dianggap berharga di masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan atas hal-hal tersebut akan menjadikan seseorang menempati posisi atau kedudukan yang lebih tinggi. Akibatnya, dalam masyarakat terdapat penggolongan yang mempengaruhi struktur sosial. Hal-hal ini tersebut antara lain kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, maka orang tersebut yang akan termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan dapat dilihat dari bentuk rumah, kendaraan pribadi, cara berpakaian, dan lain-lain. Selanjutnya yang poin kedua adalah kehormatan. Ukuran kehormatan mungkin terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati akan mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Pada umumnya, mereka terdiri atas golongan tua atau pernah berjasa besar kepada masyarakat. Poin yang ketiga adalah kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan dan wewenang besar, maka ia akan menempati lapisan yang tinggi. Sebagai contohnya, dalam masyarakat yang menghargai kekayaan material, maka semakin banyak kekayaan material yang dimiliki semakin membuat seseorang menempati posisi yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dipakai sebagai ukuran dalam pelapisan sosial oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, akan tetapi ukuran tersebut kadang-kadang menimbulkan akibat-akibat yang negatif. Karena ternyata bukan mutu ilmu pengetahuan yang kemudian dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaanlah yang dijadikan ukuran. Hal ini mengakibatkan muncul usaha-usaha untuk mendapatkan gelar meskipun dengan cara yang sangat negatif. Selanjutnya adalah kedudukan dan peran sosial. Di sini ada dua poin. Yang pertama adalah horizontal dan vertikal, turun dan naik. Yang horizontal, mobilitas sosial dapat terjadi baik secara horizontal maupun vertikal. Tidak hanya dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok sebagai orang yang langsung terlibat di dalamnya, tetapi dapat pula terjadi pada keturunannya atau antar generasi. Mobilitas sosial horizontal yang kita akan bahas sekarang adalah terjadi apabila terdapat perubahan kedudukan pada strata yang sama. Perubahan kedudukan terjadi pada orang yang sama disebut dengan mobilitas sosial. Contohnya adalah seseorang bekerja di perusahaan sebagai sekretaris, pada suatu saat dipindahkan menjadi bendahara. Orang yang bersangkutan tetap memperoleh gaji yang sama. Contoh yang lain adalah dari petani menjadi seorang konglomerat atau pengusaha. Dari orang biasa menjadi pejabat daerah. Jadi orang biasa menjadi presiden. Itu disebut dengan kedudukan dan peran sosial yang berbentuk horizontal. Selanjutnya adalah vertikal, turun dan naik. Di sini ada dua poin dalam vertikal. Yang pertama adalah yang turun dan naik. Di sini kalau berbicara dengan naik, mobilitas ini berlangsung manakala terjadi peningkatan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat. Misalnya, hampir 20 tahun
Pak Joko bekerja di sebuah perusahaan sepatu. Oleh karena prestasinya yang bagus, hasil kerjanya yang bagus, kinerjanya yang baik dan jujur, Pak Joko diangkat menjadi kepala bagian. Mobilitas vertikal yang naik mempunyai dua bentuk utama, yaitu masuknya orang-orang berstatus sosial rendah ke dalam lapisan sosial yang lebih tinggi. Misalnya, seorang pegawai bisa dinaikkan kedudukannya mengisi jabatan yang kosong. Selanjutnya adalah tukang becak sepakat membentuk suatu perkumpulan dan menunjuk salah satu rekan mereka untuk menjadi ketua. Itu disebut dengan vertikal naik atau peran sosial vertikal naik. Selanjutnya poin yang kedua adalah vertikal turun. Vertikal turun adalah turunnya kedudukan individu. Kedudukan derajatnya lebih rendah. Misalnya, seorang juragan tekstil mendadak menjadi pengangguran dikarenakan adanya pandemi. Semuanya susah, ekonomi susah. Ada lagi yang terbaru adalah yang lagi viral hari ini, seorang pilot karena lama tidak terbang karena adanya pandemi, akhirnya menjadi penjual mie ayam. Itu yang disebut dengan vertikal turun. Selanjutnya adalah ketika sebuah pembahasan pasti ada yang namanya pendorong dan penghambat. Di sini yang pertama kita bahas adalah faktor pendorongnya dulu. Faktor pendorong mobilitas sosial di sini ada berapa poin di sini? Yang pertama adalah faktor struktural, faktor individu, faktor situasi politik, faktor status sosial, faktor perubahan sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor kependudukan. Yang pertama adalah faktor struktural. Contohnya di sini adalah ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan jumlah pelamar kerja. Yang daftar 100 orang, yang terima cuma 2. Ini adalah faktor struktural atau contohnya. Yang kedua adalah faktor individu. Faktor individu di sini adalah contoh yang pertama, perbedaan kemampuan di mana tiap individu tentu memiliki kemampuan yang berbeda. Antara si A dan si B dan si C, kemampuannya itu berbeda. Itu yang disebut dengan faktor individu. Selanjutnya adalah faktor situasi politik. Kondisi dan situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial dalam lingkup masyarakat. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman. Daerah A terjadi perang, akhirnya mereka pindah ke daerah B mencari tempat yang paling aman. Selanjutnya adalah faktor status sosial. Status sosial seseorang juga dapat mendorong terjadinya gerak sosial. Seseorang yang merasa kurang puas dan status sosial yang sekarang dimiliki tentu akan melakukan proses mobilitas sosial untuk mendapatkan sosial yang baru di daerahnya. Status sosialnya masih kurang mampu, dia pergi ke daerah lain agar status sosialnya naik dan menjadi status sosial yang sangat baru. Selanjutnya yang kelima adalah faktor perubahan sosial budaya. Dalam masyarakat tentu akan terjadi yang namanya perubahan struktur di bidang sosial budaya. Perubahan ini akan mendorong tiap individu untuk melakukan penyesuaian melalui proses mobilitas sosial guna bisa bertahan dan naik ke lapisan sosial yang sangat lebih tinggi lagi. Yang keenam adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang baik dapat memberikan dorongan untuk melakukan berbagai macam usaha. Sementara, jika kondisi ekonomi buruk, tentu akan mendorong seseorang untuk mencari peruntungan di wilayah lain. Di daerah A, itu susah karena ekonominya terombang-ambing. Akhirnya pindah ke daerah B, yang tempat yang aman untuk ekonominya, untuk mencari peruntungan di wilayah lain. Itu adalah faktor ekonomi. Yang terakhir adalah faktor kependudukan. Faktor kependudukan turut mendorong mobilitas sosial, terutama secara geografis. Jika suatu tempat memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat, tentu akan menyebabkan pemukiman penduduk menjadi semakin padat. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk berpindah tempat ke kota lain atau wilayah lain. Contohnya, di daerah Jodipan sangat padat.
sangat resah karena rumahnya berdempet-dempet. Akhirnya si A pindah rumahnya ke Saujajar ataupun ke Pakis yang daerahnya tidak padat penduduk dan masih luas, lahan depan, lahan belakangnya masih luas. Itu adalah faktor pendorong yang namanya mobilitas sosial. Selanjutnya yang habis pendorong ada yang namanya penghambat. Di sini adalah faktor penghambat mobilitas sosial di sini adalah kemiskinan, diskriminasi, perbedaan ras dan agama, perbedaan jenis kelamin atau gender, perbedaan kepentingan, faktor tradisi, faktor sosialisasi yang sangat tinggi, faktor budaya. Itu yang sangat mempengaruhi. Yang jadinya seseorang di sini ada 8 poin di sini. Pertama, kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi seorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Contoh, seorang anak memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena orang tuanya kurang mampu. Ini adalah faktor yang menghambatnya namanya mobilitas sosial. Karena anak tugasnya belajar, karena orang tua tidak mampu untuk membiayai, harinya dia bekerja. Selanjutnya adalah diskriminasi. Contoh diskriminasi di sini adalah adanya berbagai syarat ketentuan seperti yang terjadi di Afrika Selatan di masa lalu, di mana ras kulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam. Ini adalah bentuk diskriminasi antara si putih dan si hitam. Ini faktor diskriminasi yang menghambat satu sama lain. Selanjutnya perbedaan ras dan agama. Bedanya suku, bedanya daerah, suku Madura, Jawa, dan lain sebagainya. Beda agama Islam, Katolik, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Ini terkadang menjadi penghambat yang namanya mobilitas sosial. Selanjutnya, yang keempat adalah perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap berbagai hal, seperti pencapaian prestasi, kekuasaan status sosial, kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. Contoh, masyarakat pria jelas dianggap lebih unggul, baik segi fisik maupun jiwa kepemimpinannya. Kadang ada orang yang bilang perbedaannya gini, lapo sekolah dukur-dukur, engko arek wedok ya ndek pawon. Nah, ini yang akan menghambatnya namanya mobilitas sosial. Selanjutnya, yang kelima adalah perbedaan kepentingan. Kepentingan si A dan si B itu berbeda. Kepentingan antar individu itu sangat berbeda. Bersaing untuk merebutkan sesuatu berbentuk atau kepentingan seringkali menimbulkan sikap saling menghambat dalam mencapai suatu tujuan. Yang keenam adalah faktor tradisi. Dalam suatu masyarakat memiliki tradisi masing-masing. Tradisi ini digunakan sebagai patokan atau pedoman dalam bertingkah laku. Jika dalam tradisi masyarakat masih menganut paham-paham lama, kemungkinan mobilitas tidak terjadi. Yang selanjutnya adalah faktor sosialisasi yang sangat tinggi. Sosialisasi yang sangat atau terlampau kuat dalam suatu masyarakat dapat menghambat proses mobilitas sosial, terutama berkaitan dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Yang terakhir adalah faktor budaya. Kebudayaan yang bersifat tradisional akan menghambat terjadinya mobilitas sosial. Berbeda dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan peluang terjadinya mobilitas sosial. Dalam masyarakat, karena telah didukung dengan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih untuk pelajaran IPS hari ini. Mungkin ketika ada ditanyakan atau ingin didiskusikan atau yang kurang paham, bisa nantinya didiskusikan melalui grup yang sudah tersedia. Semoga anak-anak Warahman semuanya diberi ilmu yang manfaat barokah, orang tua diberi kesehatan, dan apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.